Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Agus Arifin. Kenapa? Sakit. Terus? Maulana. Maulana kenapa? Sakit juga? Setelah itu, ada lagi? Oke, berarti 2 orang ya? 2 orang yang tidak hadir pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Kebersihan kelasnya bagaimana? Hah? Oke, aman terkendali. Oke, jadi sudah siap? Kita mulai pada pagi hari ini pembelajaran kita. Oke, siap berarti ya. Oke, kita mulai. Ya. Oke, sebelum kita mulai, ya silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu supaya lebih fresh ya, lebih semangat lagi. Ya, silakan ikuti. Indonesia tanah air, tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah, 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 untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Oke, silakan duduk kembali. Oke ya, mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, ya, semangat kita terhadap bangsa kita semakin tinggi ya. Jangan nanti kendor. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Kira-kira, ini kan kira-kira nih ya. Masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin? Apa? Apa materi kita kemarin? Bukan yang kemarin, yang pertemuan pertama kemarin apa? Hmm? Apa kemarin? Ya, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Itu jangan lupa, karena pada saat ini kita masuk lagi ke sana. Masa baru beberapa hari yang lalu sudah lupa lagi kan? Judulnya kemarin Indonesia zaman, nah ini. Nah, inilah judul materi kita kemarin. Dan sekarang pun kita masuk di judul yang sama lagi. Ya, Indonesia zaman Hindu dan Buddha, silang kebudayaan lokal dan global tahap awal. Oke, sebelum kita melanjutkan ke kerja kelompok kita kemarin, ya ini Bapak jelaskan dulu tujuannya. Ya, tujuan pembelajaran kita masih sama dengan yang kemarin karena materinya pun sama ya. Sama dengan materi kemarin, tujuannya pun sama. Ini yang pertama tujuannya ya setelah nanti kamu ya mengamati dari pendidik pembelajaran yang kemarin. Nah, ini tujuannya peserta didik mampu menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia menjelang masuknya pengaruh Hindu dan Buddha dengan baik. Berarti kamu harus menganalisis ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan. Ya, artinya apa? Kelas itu mengkelompokkan. Nah, ini kerajaan apa itu kelompok-kelompok namanya ya. Nah, ini pun kan seperti itu, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 misalnya. Itu namanya klasifikasi. Artinya berbagai kerajaan Hindu Buddha di Indonesia dengan tepat. Ada berapa? Nanti di sini yang kita bahas kemarin cuma 4 ya. 4 kerajaan. Yang pertama Kutai, Sriwijaya, Mataram Kuno, dan Majapahit, itu 4. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ya. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis corak kehidupan pada masa kerajaan ya, Hindu Buddha di Indonesia dan pengaruhnya pada masyarakat pada masa kini dengan tepat. Nah, ini pengaruhnya. Apa-apa saja ya pengaruh dari kerajaan-kerajaan yang udah lama sekali itu. Itu kamu harus mampu menganalisisnya. Yang keempat, nah ini yang kita akan kerjakan nanti pada saat pagi hari ini. Yang pertama, kedua, ketiga ini kan sudah kemarin ya. Nah, yang pertama, yang keempat ini ya melalui nanti kegiatan diskusi kamu yang sudah kamu kerjakan kemarin di pertemuan kemarin, ya kamu mampu di sini membuat sebuah produk atau karya tulis ya kerajaan Hindu adalah bentuk mind mapping. Nah, ini mind mappingnya kan kemarin sudah kita bahas ya, sudah kita kerjakan walaupun nanti belum siap, nanti kita siapkan lagi. Ya, karena nanti kita beri waktunya lagi nanti sekitar 15 menit. Nah, ini. Ya, selanjutnya manfaatnya ya, manfaat mempelajari ini sama ya, sama yang kemarin Bapak sampaikan pun sama, cuman Bapak sampaikan lagi di sini. Yang pertama ya dapat mengetahui ya proses masuknya pengaruh Hindu Buddha. Ini manfaatnya. Nah, ini Bapak sampaikan sekali lagi karena kemarin pun sudah Bapak sampaikan. Yang kedua, dapat mengetahui hasil budaya masa Hindu Buddha. Nah, ini kamu harus mampu dapat mengetahuinya. Yang ketiga, dapat memahami corak kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya pada masa kerajaan Hindu Buddha. Nah, ini harus mampu kamu nih, ya memahaminya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya dia persiapkan. Ini udah masing-masing di kelompok nih. Udah, karena kemarin Dani. Bapak kasih waktu untuk mempersiapkan presentasi kelompoknya kemarin. Kira-kira apa yang belum selesai? Nah, yang masih banyak belum selesai kerjakan 15 menit. Berarti nanti ini waktunya di 4 ya, 4 5 6 7. Berarti di 7 itu harus siap nanti presentasinya. Yang belum beres dibereskan dulu. Nah, sebelum dipresentasikan supaya nanti ya hasilnya bagus setelah presentasi ke depan.
Silakan. Nah. Udah nggak apa-apa. Kan itu aja nanti di bawah, Pak. Oke, silakan dikerjakan yang belum mengerjakan dengan bagus atau belum siap kemarin. Kemarin yang kelompok berapa kemarin ya? Agak masih ini. Kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Itu masih kurang kelompok. Ini kelompok berapa kemarin? Nah, kelompok 3 pun masih kurang. Yang baru kemarin kelompok 2 ya. Kelompok 1 pun masih kurang. Silakan diinikan waktunya Bapak kasih 15 menit. Oke, silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Berarti kalau diam nggak ada pertanyaannya. Oke, sambil mempersiapkan ya, Bapak tanya kembali apakah yang Bapak suruh kemarin sudah dibawa semua HP? Oke, berarti. Karena nanti setelah sesi kelompok ini kita akan ada evaluasi. Nanti linknya akan Bapak kirim ke grup WA kita yang ada di kelas ini. Yang sudah siap, cari bahannya apa misalnya nanti ada kira-kira nanti mau dipertanyakan kawannya ya silakan ditulis siapa misalnya. Kira-kira dari materi yang kamu inikan itu. Nanti usahakan masing-masing kelompok ya mempersiapkan pertanyaan buat temannya yang maju nanti ya. Usahakan. Jadi jangan nanti udah paham semua. Kira-kira dari pengerjaannya itu apanya yang kurang, yang dikerjakan oleh kelompok yang maju nanti. Ini berapa apanya belum selesai? Nama kelompoknya. Ini udah nih Pak. Mode daun kan. Aku ya. Pak ya. Ini tanam kuno. Jadi kuno aja Pak. Ya. Ini yang kelompok ini yang nggak hadir dua-duanya. Ini. Hah? Berarti gambarnya nggak ada jadi. Kira nggak apa-apa. Ya kalau belum beres, bereskan lagi. Ini? Ini lengkap kelompoknya. Di mana nama kelompoknya? Oh iya. 4 orang. Nggak ada gambar-gambar peninggalannya di sini taruh. Mana? Kok nggak digambar? Kan lukis misalnya di mana lah.
Yang baru berarti ini kelompok ini yang udah siapnya. Ini nggak ada mau ditambah lagi, waktunya masih ada nih. Nggak ada. Cukup segini aja. Hah? Oke. Kan kamu yang mengerjakan, apakah cukup seperti ini ya? Nanti kan kita lihat hasilnya bagaimana ya. Nanti yang maju 2 orang ya. Jangan nanti semua di depan, nggak ada. Nanti, hah? Ya boleh, kalau mau tiga-tiganya boleh. Ini yang kebanyakan 4 nih. Nanti yang di depan sana nanti senyum-senyum aja dia nggak ada kerjaan apapun. 2 orang. Ya 2 orang yang di depan. Tuh apa juga semua ke depan tuh sebagai apa aja di situ nanti. Berarti nanti yang di masing yang duduk di situ misalnya kalau ada kawannya bertanya, yang nulis nanti pertanyaannya. Ya, yang tinggal di bangku itu. Kalau yang 3 orang berarti 1 orang yang nulis pertanyaan dari kawannya nanti. Masih ada 7 menit lagi ya. Sebelum kita melakukan presentasi. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah biar kita presentasikan.
Tapi masih ada waktu 5 menit lagi. Dah, waktunya habis ya. Oke, sekarang kita ya presentasikan ya ke depan. Tapi sebelum dipresentasikan, kita nggak usah, ya Bapak nggak usah nunjuk-nunjuk siapa duluan. Kira-kira yang mau maju duluan siapa? Atau kelompok mana misalnya? Pak, kami duluan, kan lebih bagus. Nggak usah ditunjuk kelompok ini, nggak usah. Siapa yang mau maju pertama? Kelompok berapa? Ya harus berani. Apa kalian mau maju duluan? Oke, silakan. Biar kita tempelkan di depan. Taruh dulu ini. Nanti jelaskan ya apa intinya adalah kelompok yang kalian buat. Itu aja ya.
Oke, yang lain berarti nanti saat kelompok 2 menjelaskan hasil kerjanya itu, ya jangan yang lain jangan buat pekerjaan yang lain. Perhatikan mereka menjelaskan apa yang mereka jelaskan. Kita lihat sama-sama. Perkenalkan nama kalian siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada hari ini. Ya, jelas. Yaitu tentang Kerajaan Sriwijaya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Manda Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Kalawal dan bahasa Melayu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itu Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga ke abad 11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Hasil kebudayaan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur, prasasti kedudukan bukit, prasasti Pasaman, prasasti Leiden, prasasti Karangberang. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu yang pertama prasasti Kedudukan Bukit, prasasti Talangko, prasasti Telaga Batu, prasasti Bukit Sintang, situs Karanganyar, situs Tingkap, situs Dingin Jauh, dan Wanu Sriwijaya. Nama raja-raja Kerajaan Sriwijaya yaitu yang pertama Indrawarman yang menjabat pada tahun 702 Masehi, yang kedua Darmasetu 790 Masehi, yang ketiga Indrawarman pada tahun 728 sampai 742 Masehi. Udah mau ditanyakan? Silakan. Kelompok berapa? Sebutkan nama kelompoknya. Saya kelompok sekian. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Yuk, silakan. Silakan ditulis nanti pertanyaannya apa. Atau kalau ingat, nggak usah ditulis. Ya, pendiri kerajaan. Nah, pendiri kerajaan Sriwijaya pertama kali. Ya. Siapa? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Siapa nama raja Kerajaan Sriwijaya? Pendiri yang pertama. Berdasarkan observasi sekitar tahun 1962, Billy Manguin menyimpulkan bahwa pusat Sriwijaya berada di sungai di antara Bukit Bintang dan Sabo Ringking, terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang. Tepatnya di sekitar situs Karanganyar yang kini dijadikan Taman Purbakara Kerajaan Sriwijaya yang didirikan oleh Indrawarman. Oke, berarti yang pendirinya Indra Warman. Bagaimana kelompok? Nah, yang lain? Kelompok ini? Atau misalnya mau bertanya tentang masalah cara membuat itunya bagaimana? Boleh juga ditanyakan.
dari hasil yang mereka buat itu. Jangan ke materinya dulu, ke cara-cara itu apakah memang sudah pas menurut kalian atau ada mau ditambahkan misalnya. Silakan masukkan atau ranlah misalnya supaya nanti kalau ada lagi seperti ini tugasnya mereka lebih memperbaiki lagi ininya. Nah, silakan si Hijrah. Ya, apa saja peninggalan kerajaan Sriwijaya? Tadi di situ ada kayaknya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Hijrah. Peninggalan kerajaan Sriwijaya yaitu yang pertama ada prasasti Bukit, yang kedua ada prasasti Talangkuk, yang ketiga ada prasasti Telaga Batu, yang keempat ada prasasti Bukit Bintang, dan yang kelima ada situs Karanganyar, yang keenam situs Tingkap, yang ketujuh situs Pingin Jangkut, dan yang kedelapan ada Wangi Sriwijaya. Oke. Ada lagi? Gak ada? Oke, sedikit ya. Geser dulu sana. Sana aja. Tadi kemarin kan kita sudah, Bapak sudah menyampaikan ya tentang cara membuat mind mapping kan. Nah, ini kan intinya yang disuruh dimasukkan ke sana kan. Inti pokoknya yang penting-penting saja. Tapi mungkin menurut mereka ini penting. Nah, cuman yang koreksi dari Bapak cuma satu. Tulisannya terlalu kecil kan begitu. Seharusnya lebih besar lagi supaya bisa nampak dari di belakang. Nah, ya kalau bisa misalnya kotak-kotak ini ya lebih bagus. Cuman orang ini dapatnya manfaat nilai plusnya di sininya ya. Nah, ada gambarnya. Ini luar biasa nih. Nah, ini contoh apa namanya? Gambar apa nih? Candi Borobudur nih. Candi Prambanan. Kok ini Candi Prambanan? Oh iya ya. Oke. Warna-warninya sudah cukup mantap. Cuman ya tadi tulisannya terlalu kecil ya. Boleh juga nanti masukkan ke kawannya ini. Oh, ini ininya begini, begini, begini misalnya. Ya. Jangan hanya dari materinya saja, bisanya dari cara pembuatan ini bagaimana. Tapi ini udah bagus nih. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada lagi pekerjaan kita seperti ini, lebih bagus lagi dibuat ya. Nah, mungkin perhatian buat yang lain juga. Atau mungkin punya kalian pun sama kayak gitu Pak. Ya, tapi nggak apa-apa. Cuman ini udah mantap karena ada ininya. Ini nilai plusnya. Kalau menurut Bapak ini udah bagus. Cuman masih ada yang kurang ini tulisannya agak-agak ini. Nama-nama rajanya pun cuman berapa dibuat di sini? 3 cuman. Sebenarnya kerajaan Sriwijaya itu banyak nama rajanya ya. Rajanya itu banyak sekali. Bukan cuma 3. Pendirinya tadi ini ya pertama tadi ya. Indra Warman ya. Itu pendiri dari kerajaan Sriwijaya. Letaknya tadi kan kerajaan Sriwijaya itu terletak di yang sekarang di mana? Matrasan berarti Pak. Palembang. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan? Ini koreksi buat mereka dari Bapak tadi, sudah Bapak koreksi. Masalah tulisannya agak terlalu ini ya. Tapi nilai plusnya ini tadi, mantap, luar biasa. Ini kerja mereka pada hari, apa kemarin? Selasa kemarin ya, atau pertemuan kemarin, sudah mantap. Oke, silakan diambil, silakan duduk kalau nggak ada pertanyaan. Diakhiri. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih kelompok 2 ya, yang telah mempresentasikan hasil kerjanya yang kemarin yang mereka buat. Ya, alhamdulillah sudah cukup lumayan ya. Tapi nanti masih perlu ditingkatkan lagi ya. Selanjutnya kelompok kelompok 1 silakan.
Ini ditempel. Dua cukup. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Sejarah kerajaan Buton. Pendirian kerajaan Buton bermula pada tahun 400 Masehi. Yang pertama kali didirikan oleh Raja Kanjura dan Raja, ada beberapa raja yang memimpin, yaitu Maharaja Asmawarman, Maharaja Mulawarman, Maharaja Sri Aswawarman. Peninggalan kerajaan Buton, yaitu prasasti yang selesai, dua emas dan salib. Masa kejayaan kerajaan Buton, yaitu juga masyarakat dengan pendidikan cukup banyak, aspek politik stabil. Dari segi ekonomi, karena pengembangan pertanian, dan lain sebagainya. Masyarakat budaya adalah masyarakat yang terhadap keyakinan dan keyakinan. Keruntuhan kerajaan Buton, masa kepemimpinan Raja Mulawarman pada tahun 1635. Dan kami mendapat dari beberapa bahwa Raja Kalua adalah Raja Kalua baru masuk agama Hindu pada saat yang memimpin. Jadi dia disebut dengan Wangsakarta. Mungkin ini saja presentasi. Ya, ada mau ditanyakan? Silakan. Ya, dari kelompok. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang hasil kerja kurang memuaskan karena Keras suaranya. menurut kami dari kerja kelompok kami kurang memuaskan karena terlalu super dalam pemerintahannya. Itu gimana jawabannya? Dari kelompok ini, kelompok sana belum pernah nanya. Silakan. Jawabannya tadi belum memuaskan karena dari pekerjaannya masih simple. Simple itu logikanya apa? Simple. Tidak apa? Tidak ada yang Tidak ada gambarnya simple. Oke. Kenapa? Tidak ada pertanyaan? Kelompok 4. Gimana? Ya, ini Norma mau bertanya. Norma atau siapa? Putri. Putri sana. Nah, ini idenya siapa? Kenapa? Kenapa nggak lebih kreatif? Kenapa dia memilih itu seperti itu? Karena dia kreatif. Oke, silakan.
Kenapa? Baik, kami akan menjawab pertanyaan itu. Apa? Karena kami hanya mengambil inti-intinya saja dan tidak menjelaskannya. Mengambil inti-inti dari materi tersebut. Maksud pertanyaannya itu bukan tentang materinya. Bentuk-bentuknya itu, bentuk dari gambar-gambar itu kenapa itu diambil? Kenapa nggak lebih kreatif lagi? Beda dari kalian ya. Ini mereka. Ya, karena tidak tinggi dari kelompok kami seperti itu. Ya, ini kelompoknya seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Ini ada yang lain? Karena dia menjawab gitu. Kenapa idenya seperti itu? Kenapa nggak kreatif? Saya, ide mereka seperti itu. Kalau bisa kan sebetulnya bagus lagi kan mereka, tapi mereka idenya ya. Nggak bisa kita salahkan juga. Ini ada yang lain dari kelompok ini nggak ada? Hah? Nggak ada. Atau Romi mau bantu kawannya? Kenapa misalnya? Gitu? Dari tadi kenapa bisa kok seperti itu? Itu normal dia mau jawab ya. Karena kami buat seperti itu sudah menjadi kesepakatan kami berempat. Karena kalau berbuat begitu, biasanya jadi Itu. Nggak paham maksudnya ya. Ya ada yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada ya, itu aja. Mungkin hanya ini saja. Mungkin ini saja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum. Karena kalau bapakku dari jauh nggak nampak juga. Mata ini udah agak mulai ini. Masa kejayaan. Oke, ini sedikit ya tentang ini tadi. Ini bukan pendirian terhadap. Ini kata-katanya agak salah ya. Jadi kalau bisa mengambil kata-kata itu ya lebih baik. Bukan pendirian. Kalau pendirian itu inilah pendirian saya seperti yang kamu katakan tadi itu pendirian kamu. Kalau pendiri yang mendirikan berarti kerajaannya siapa? Nah, jadi ininya agak-agak nih, ya, kurang ini kata-katanya agak kurang ini. Cuman ya dari segi warna-warninya ada mantap. Cuman itu kata-kata itu cuma salah satu. Pendirian, ya. Pendirian sebenarnya. Jadi itu mohon nanti yang lain perhatikan kata-kata tulisannya itu. Kira-kira ini betul nggak? Ya. Ini itu saja dari Bapak. Ini alhamdulillah sudah bagus. Ya, beri semangat lagi buat kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 1. Ini luar biasa. Jadi silakan diambil Romi. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan.
Jangan ada balas dendam. Nanti balas dendam juga nanti. Oke, yang ngomong keras suaranya ya. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, kelompok berapa, atau nama-nama orangnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rima Nurani, nama saya Nurma, nama saya Safira. Kami akan mempresentasikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri 1293. Kerajaan Majapahit ada di tangan Raja Bana yang berhasil menyatukan kerajaan ini cukup berkembang besar di Indonesia pada masanya. Beberapa di antaranya masih memiliki peninggalan yang bisa dikatakan saat ini, yaitu candi yang menjadi peninggalan kerajaan Majapahit, seperti Candi Penataran di Blitar, Candi Tikus di Mojokerto, Candi Tegoani di Kediri, Candi Surawana di Kediri, Candi Sawenta di Blitar, Candi Sumber Jati di Blitar, Candi Wiringin Lawang di Mojokerto, dan Candi Bajang Halu di Mojokerto. Raja-raja Kerajaan Majapahit. Pertama, Kertajaya Jayawardhana tahun 1293 sampai 1309. Yang kedua, Jayanagara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Yang ketiga, Tribhuwana Wijaya Dewi 1328 sampai 1340 Masehi. Yang keempat, Hanyamuruk 1350 sampai 1349 Masehi. Yang keempat, Wirangawardhana 1389 sampai 1429 Masehi. Yang kelima, Sunita 1429 sampai 1447 Masehi. Yang keenam, Kertawijaya berdiri tahun 1447 sampai 1400. Yang ketujuh, Raja Kawardhana tahun 1421 sampai 1440. Tahun berdirinya Majapahit pada tahun 1293 sampai 1039. Raja terkenal yaitu Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Runtuhan Majapahit terjadi akibat perang saudara setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk mangkat. Sumber sejarah kerajaan Majapahit diantaranya diperoleh dari kitab Kasoma dan kitab Negarakertagama. Selain itu ada pula beberapa prasasti, diantaranya prasasti Gunung Buka, prasasti Kudadu, prasasti Lambangan, dan prasasti Manggaran. Mungkin ini saja presentasi kami. Ini adalah Oke, kelompok satu mau bertanya. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Kantas dengan pusatnya di daerah Mojokerto. Mojokerto terletak di Jawa Timur. Oke, berarti di situ.
Mungkin itu saja presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 3. Pada tanggal berapa kerajaan Majapahit? Tahun aja. Tanggal itu nggak tahu tanggal berapa. Berdirinya Majapahit tahun 1200 sampai 1300. Meninggalnya, rajanya nggak tanya. Meninggalnya apa? Majapahit. Peninggalan kerajaan Majapahit yaitu ada Candi Penataran di Geltar, Candi Tikut di Mojokerto, Candi Tegawangi di Kediri, Candi Surawana di Kediri, Candi Sawentar di Blitar, Candi Sumberjati di Blitar, Wiringin Lawang di Mojokerto, Candi Bajoratu di Mojokerto. Mungkin ada lagi yang bertanya? Tanya aja. Yang keras suaranya kalau ingin bertanya. Apa yang terjadi? Jika kerajaan Majapahit tidak runtuh. Bagaimana? Kayaknya kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 1 tidak sama. Enggak. Penasaran ya orang itu katanya. Penasaran. Nah, kalau tidak runtuh, ya, itu kan pertanyaan tadi ya. Nah, kalau tidak runtuh kerajaan Sriwijaya itu, Majapahit, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi kalau tidak runtuh? Ini kan udah runtuh, berarti yang nggak ada terjadi apapun. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika kerajaan Majapahit tidak runtuh, apa yang akan terjadi? Jika Majapahit tidak runtuh, maka Raja Majapahit tidak akan bersebar di daerah Mojokerto. Mana yang udah memuaskan? Bagaimana Romi? Ya.
Bawa tangannya. Oke, ada yang lain? Ada. Dengar jawabannya tadi apa? Desainnya ada. Ada yang lain? Bapak ini kan? Oke. Sedikit dari Bapak aja ya. Desainnya ya luar biasa, cuman seperti yang di awal tadi, seperti kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Tulisannya itu agak-agak kecil. Kan kemarin yang kita suruh kemarin intinya yang ditulis. Ya, karena kalau ini ya, tapi mungkin menurut kalian ini intinya lebih bagus. Salah. Ini dua mantap, warnanya yang di tengah itu warna merah, terus menyebar merah, 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 merah. Ini akarnya banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini idenya siapa? Berempat, satu orang nggak datang. Luar biasa. Buat tangan, kelompok berapa nih? Kelompok 4. Oke, terima kasih kelompok 4. Saya diambil. Satu lagi. Ya, baru nanti setelah itu Bapak ini kan semua. Sudah lama. Oke, kelompok terakhir. Siapa yang mau maju? Ini harusnya luar biasa nih kelompok ini kan. Ada apa ya? Gak apa-apa terus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan studi kami. Yang pertama, Mataram kuno. Mataram kuno adalah kerajaan Salasati yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Yang didirikan oleh Sunjaya. Kerajaan ini dipimpin dan diperintahkan oleh Swangsa Devendra dan Swangsa Kusyana. Nilai sosial ekonomi Mataram kuno memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, perdagangan, kerajinan, dan kesenian. Nilai sosial budaya Mataram kuno ditandai dengan adanya kemajuan golongan masyarakat berdasarkan kasta, yakni kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisa, dan kasta Sudra. Nilai politik Mataram kuno, lalu sistem pemerintahan, monarki dan mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur segala urusan kerajaan. Ada presentasi kami. Ada yang bertanya? Oke, kelompok 4 mau bertanya. Mata pencaharian kerajaan Mataram kuno. Apa saja mata pencahariannya? Dua tadi pertanyaannya. Satu lagi. Apa mata pencaharian
menjawab pertanyaan dari Lima Anggani. Apa saja mata pencarian di Kerajaan Mataram kuno? Mata pencarian Kerajaan Mataram kuno adalah perdagangan, petani, iman, hingga pengrajinan. Dan bagaimana sistem pemerintah di Kerajaan Mataram kuno? Sistem pemerintahan di anut Kerajaan Mataram kuno adalah sistem Dewa Raja. Sistem Dewa Raja. Saya bertanya dari kelompok 2. Apa bukti keberadaan kerajaan Mataram? Apa buktinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Diana. Apa bukti kerajaan Mataram kuno? Buktinya ada prasasti Canggar, merupakan catat keberadaan kerajaan ditemukan di daerah Gunung bagian. Biasa. Pasti sudah ada bagaimana Ratu Mataram. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Edu. Siapa raja pertama kali? Ratu pertama kali yaitu dinasti Sanjaya. Sekian presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar di situ. Oke, silakan duduk. Oke, tepuk tangannya, semangatnya. Ini luar biasa ya, nggak apa. Ya, luar biasa. Cuman pengertian nilai. Nah, ini orang ini udah lebih ke topiknya ya. Dia lebih penting-penting yang di ininya. Cuman ya, sebenarnya kerajaan Mataram kuno itu peninggalannya yang masih sangat terkenal sekali itu kan seperti yang kita tayangkan di gambar kemarin. Nah, ya itu sampai sekarang masih kita lihat peninggalan itu. Itu dari kerajaan Mataram kuno. Kenapa kerajaan Mataram kuno ini nanti dipimpin oleh dua dinasti. Terus masukkan juga di situ tadi intinya. Pertama dinasti Sanjaya, kedua dinasti Salendra. Ya, dinasti Sanjaya itu meninggalkan nanti dari peninggalannya misalnya Candi Borobudur kah, Candi Bendut, Candi Canggal. Lalu ada lagi nanti Sanjaya itu nanti bisa Prambanan misalnya. Kan itu yang terkenal di peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Ya. Semua dari kerajaan yang kamu bahas tadi semua masih ada satu keturunan mereka. Ya, mungkin karena dapat serangan di kerajaan itu maka dia melarikan diri seperti kerajaan Majapahit tadi kan itu didirikan oleh apa tadi? Kenapa Majapahit namanya kan? Nah, boleh juga nanti dibuat. Ya, itu desainnya ya menurut Bapak kurang begitu ini cuman ya sudah mantap ya, tapi kurang. Nah, namanya pun kuno kata si Andika. Kenapa ini desainnya bahwa karena kami kuno Pak Mataram kuno maka kami buat kuno katanya luar biasa juga. Ya, sudah mantap juga ya. Oke selanjutnya ini udah semua ya kelompok udah maju semua kelompoknya.
Kita lihat selanjutnya adalah ya ini hasil dari produk kamu tuh ya masih kurang begitu luar biasa, tapi sudah bagus. Ya, itu perlu ditingkatkan lagi ya. Ini kan seperti yang dibuat ini kan ini kenapa kok bagus-bagus? Atau mungkin waktu pembuatannya itu kurang gitu ya. Sehingga ya yang bisa Anda buat itu seperti itu cuma. Nah, ini kan bagus-bagus nih. Nanti saya lihat di tembok-tembok ini yang banyak yang kamu buat ini kan luar biasa semua. Kenapa ide-ide itu nggak dimasukkan ke sana tadi? Oke, waktunya kurang. Nah, nanti kalau ada nanti pekerjaan seperti ini nanti akan kita kasih waktunya nanti lebih panjang lagi nanti. Supaya hasilnya lebih bagus. Ya. Tapi ini udah bagus, tapi belum bagus sekali. Masih ada yang banyak yang kurang tadi. Yang udah lumayan bagus tadi kelompok 2, kelompok ini cuman ya yang belum tadi kurangnya kelompok ini ya. Ini agak ini ya. Terus harus ada peninggalan dari hasil budayanya yang masa kini masih kita lihat atau buat juga di situ. Oh inilah ya nilai budaya yang masih ada sampai sekarang kita lihat. Seperti Candi Prambanan tadi, Candi Borobudur tadi. Nah, kalau itu kamu taruh di situ, ya itu luar biasa. Ya, terus taruh aja di situ gambarnya. Kemarin cari atau kemarin gambarnya bawa, lalu tempelkan. Oh, ini gambar Candi Borobudur. Nah. Oke, tapi ya mungkin kemarin karena waktu kurang ya, jadi ya apa adanya saja yang kamu buat ya. Terima kasih. Nah ini punyamu silakan diambil Andika sama Jeffrey. Diambil dari situ tentang hasil produk yang kamu buat ini. Ini semuanya sudah lumayan bagus, cuman perlu ditingkatkan lagi ke depannya ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dulu tentang hasil dari produk kita ini. Bagaimana perasaan kamu? Halo? Jangan melamun. Atau mungkin gara-gara baru presentasi tadi Pak lemas saya Pak. Nah. Ya. Hello. Ya, biar semangat ya. Jangan mikir terus nanti kalau udah nanti tidur. Semangat. Ini baru masih jam berapa ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan ke evaluasi, ya, bagaimana ya menurut kalian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Hah? Apakah kurang mantap, kurang memuaskan? Hah? Bagaimana perasaannya, oi? Ya ngomong lah, mulutnya itu disuruh ngomong, jangan nanti disuruh ngomong mulutnya diam, nggak disuruh ngomong mulutnya nggak ngomong, ini bahaya juga. Bagaimana? Masih semangat? Ya gitu, suaranya dikeluarkan, jangan disimpan. Ya, biar walaupun nggak suara kita bagus ya, setidaknya kita pun bisa lah memberikan suara kan begitu. Oke, jadi ya, alhamdulillah berarti kamu sudah melakukan pekerjaan kamu kemarin dan hasilnya kita lihat sekarang sudah luar biasa semua, tapi perlu ditingkatkan. Nanti kalau misalnya di kegiatan kita yang lain lagi, berarti lebih bagus lagi, lebih baik lagi lah ya ke depan. Jangan menurun nanti. Ya, kalau bisa ditingkatkan. Ya, nggak boleh jangan nanti menurun. Besok lagi disuruh seperti ini lagi ada kegiatan atau misalnya ada pembelajaran kita seperti ini, lebih buruk lagi ya, itu jangan. Kalau bisa lebih bagus lagi. Nah, usahakan semakin lama semakin bagus terus selanjutnya bagus. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi coba nanti satu orang siapa nih yang bisa menyimpulkan materi kita kemarin tentang pembelajaran kita? Silakan. Siapa? Sinopi. Silakan Nopi kau simpulkan. Dari materi kita yang sekarang atau dari pertemuan yang
Karena sama pertemuan kemarin sekarang. Cuman sekarang bedanya cuman sekarang ini persentase. Yang kemarin kan tentang materinya. Silakan disimpulkan, Nopi. tentang kerajaan pada masa Buddha. Yang pertama ada kerajaan Sriwijaya, yang kedua ada kerajaan Mataram Kuno, yang ketiga ada kerajaan Majapahit, dan yang keempat ada kerajaan Itu ya. Ada yang tambahan dari yang lain? Tambahan dari penyimpulan yang disampaikan oleh Sinopi tadi. Silakan, Si Rima, coba. Apa kira-kira kesimpulan materi kita? Atau dari hasil kelompok kita tadi pun kan itu kan materi juga, misalnya. Bagaimana Si Rima? Si Dila, Si Rizda, bagaimana? Nggak masih. Oke. Jadi itu agama Hindu ya, itu lahir di India, lahir pada abad kelima atau 500 SM ya sebelum Masehi. Ya. Lalu masuk ke Indonesia dibawa oleh tadi katanya beberapa teori. Yang pertama namanya teori kesatria, yang kedua teori Waisa, Brahma, dan Sudra. Itu 4 teori. Sebenarnya ada satu teori lagi yaitu namanya teori arus balik. Arus balik itu artinya orang Indonesia yang belajar ke India, atau kalau sekarang bahasa sekarangnya lebih keren, pertukaran antar pelajar. Ya, setelah nanti orang-orang Indonesia ini belajar agama Hindu dan Buddha di India, lalu mereka kembali ke negaranya atau ke Indonesia, mereka menyebarkan agama itu. Sekarang ini kan banyak seperti itu ya. Agama-agama yang sesat juga banyak juga. Setiap tahun dia belajar misalnya di negara lain, lalu pulang ke negaranya, lalu menyebarkan agama itu karena paham itu. Banyak sekali paham-paham. Jadi berarti agama Hindu itu jangan lupa nanti ya, agama Hindu itu dan Buddha itu lahirnya di India, lalu dibawa masuk ke Indonesia. Buktinya bahwa ada agama Hindu dan Buddha ya sampai sekarang masih ada di Indonesia. Kalau contohnya Hindu itu di Bali, Buddha di Bali. Tidak semua nanti orang Bali itu beragama Hindu dan Buddha. Peninggalannya pun masih banyak. Kalau di Bali itu ada namanya pura atau pura, Gapura. Itu peninggalan dari agama-agama Hindu. Ya, kalau di Jogja, di Jawa Tengah, nah itu ada namanya tadi seperti Bapak katakan kemarin ada nama Candi Prambanan yang terkenal dan Candi Borobudur. Nah, itu Candi Borobudur itu adalah salah satu masuk ke dalam salah satu keajaiban dunia. Berarti kan orang-orang sebelum kita pun orangnya luar biasa berarti ilmunya bagusnya. Kok bisa membangun candi tanpa harus menggunakan semen ya? Itu nggak pakai semen Candi Borobudur itu. Itu luar biasa. Ya nanti anak-anak saya kalau bisa nanti kita berkunjung ke sana ya, karena dari kita ini kan jauh. Jadi mungkin itu adalah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya silakan siapkan HP-nya. Nah, nanti ini Bapak kirim formnya ke apa namanya linknya ke grup Anda. Ya, ini akan Bapak buka dulu ya. Silakan hidupkan paketnya loh.
Oke, silakan dilihat dan dikerjakan. Sudah masuk di grupnya? Itu jangan kerjasama, itu individu. Nanti kamu kerjasama. Jangan lupa namanya tinggal dibuat, itu diklik, kelasnya diklik, apa aja udah tinggal buat nama aja. Waktunya sekitar 10 menit ya. Kalau nggak bisa 15 menit. Nah,
Sudah? Oke, kalau yang sudah, silakan kumpulkan apa namanya, LKPD kemarin sama yang ini, sama tugasnya. Ya, tugasnya tadi silakan dikumpulkan. Udah, kalau udah siap, tugas proyeknya ya, yang kamu presentasikan tadi ke depan dikumpulkan sama LKPD yang Bapak bagikan minggu yang lalu. Ya, silakan taruh di sini. Satu lagi. Kerja rumah. Oke, terima kasih. Ya. Nanti kita akan masuk. Ini udah semua kan? Ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang kerajaan atau silang budaya Islam ke Indonesia. Ya, itu minggu depan nanti akan kita lanjutkan. Jadi untuk hari ini mungkin pembelajaran kita pada pagi hari kita sudahi. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya tadi, ya, atas presentasi yang telah kamu lakukan tadi. Semuanya sudah bagus. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ya, agama kita. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau istirahat boleh.